Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dika. Ya, Bapak. Silakan Mas Dika. Ini, Pak. Bagaimana kabarnya Mas Dika? Alhamdulillah sehat. Hari ini sudah sehat, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana kabar keluarga? Alhamdulillah semua sehat di rumah. Sehat ya. Istri sehat Mas? Alhamdulillah masih rutinitas biasa, masih sehat-sehat. Alhamdulillah. Orang tua gimana kabar orang tua? Orang tua masih di rumah sehat-sehat juga, Pak. Sehat-sehat semua. Masih lengkap orang tua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mertua juga gitu. Iya, alhamdulillah. Bapak Ibu mertua kebetulan ada di kampung, Pak. Oh gitu. Di mana kampungnya? Di Ciamis, Pak. Oh di Ciamis. Tapi Ya, sehat-sehat ya. semua, Bapak. Sehat-sehat alhamdulillah. Ya. Jarang habis ketemu juga. Oh gitu. Alhamdulillah. Lebaran kemana kemarin? Kemarin kebetulan ke Ciamis itu, Pak. Jadi Tempat. nyusul ke tempat Bapak Ibu. Iya, iya. Ibu sehat di rumah. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Mas Dika tinggal di mana? Saya di Tangerang, Pak. Kebetulan masih tempat di rumah Bapak Ibu, bareng Bapak Ibu. Oh gitu. Iya. Kalau istri tugas di mana istri? Istri kebetulan perawat, Pak. Oh perawat. Persahabatan jadi agak jauh, tapi ya kami jalani saja. Oh, Dan gitu. masih sehat-sehat, masih bisa ikhlas gitu. Iya. Sehat itulah yang mesti kita syukuri Mas, karena memang dengan sehat itulah kita bisa beraktivitas, kita bisa beribadah, kita juga bisa membantu menolong orang lain, bisa mengabdi kepada orang tua kan gitu. Nomor satu sehat. Iya, itu yang paling utama. Mas Dika, sekarang kan Mas Dika kan baru nih di Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Perkara ya, khususnya di subdirektorat kita, Subdirektorat Penanganan Konflik Instansi Pemerintah BUMN BUMD. Dari kepindahan Mas Dika nih kemarin dari Kantah Kota Tangerang ya, Iya. itu sampai hari ini udah berapa bulan nih Mas Dika? Kan kemarin bulan November ya, Pak. Bulan November 2023. September, Oktober, Maret, April, 5 bulan masuk bulan kelima ya, Pak. Udah bulan kelima, iya iya. Kemarin di Kantah Kota Tangerang Mas Dika ditugaskan di seksi apa? Saya di sesinya PHPT, Pak. Oh PHPT, penetapan hak dan pendaftaran tanah gitu ya. Sesinya masuk ke penetapan. Penetapan. Seksi penetapan. Pernah tugas di seksi lain selain di seksi PHPT selama tugas di BPN ini? Sebelumnya sempat juga di Kuang, Pak. Oh pernah di keuangan. Kita tahu saya kebetulan masuknya di keuangannya, saya sebagai bendahara. Oh malah jadi bendahara. Pernah ikut kursus bendahara? Iya. Pernah. Kan di tahun 2021 itu memang harus ada sertifikasi bendaharanya. Oh gitu syaratnya. Iya, jadi memang harus dulu itu baru bisa jadi bendahara Iya. di 2021. Iya. Jadi gini Mas Dika, minta maaf sebelumnya dan itu ya. Untuk kepindahan Mas Dika nih dari Kantah Kota Tangerang ke Direktorat Konflik Dirjen 7 ya PSKP, ini kemarin itu dimutasi atau memang ada permohonan dari Mas Dika untuk pindah ini ke situ? Sebenarnya itu juga SK pindahnya dadakan, Pak. Di mananya mungkin mutasi ya, Pak, jatuhnya, Pak. Mutasi ya, gitu. Tiba-tiba juga ada SK-nya, Pak. Kabar-kabar dulu. Oh gitu, iya iya. Nah kemarin kan di Kantah Kota Tangerang di seksi 2 PHPT itu kan Mas Dika melayani masyarakat ya, sebagai pelayan masyarakat di bidang pendaftaran tanah, dan itu kan bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan sertifikat atas tanah untuk tanah-tanah miliknya dan itu. Nah sekarang kan Mas Dika ini sudah di Direktorat Konflik ya, terutama di subdit kita penanganan kompensasi pemerintah. Ini tentu kan tugasnya berbeda Mas Dika ya, beda dengan waktu Mas Dika ada di Kantah Kota Tangerang. Kalau selama ini Mas Dika ketemu dengan masyarakat langsung yang mengajukan permohonan sertifikat atas tanah, di sini sekarang Mas Dika ini
akan menghadapi masyarakat dan beberapa macam elemen masyarakat, apakah itu instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan itu ya, dan lembaga-lembaga lainnya yang datang itu karena mereka memiliki permasalahan itu kasus pertanahan, khususnya di tempat kita ini konflik ini kan permasalahan yang dimensi kasusnya itu luas kan itu ya. Nah jadi ini suasana baru nih Mas Dika kan itu ya, karena memang kemarin ya mohon maaf saya lihat kan mungkin karena masih transisi lah ya Mas Dika ya, tadinya tugas di Kota Tangerang, sekarang di Direktorat Pencegahan Penanganan Konflik dan kantornya di Jakarta Selatan, sementara Mas Dika juga masih tinggal di Tangerang kan itu kan radiusnya cukup jauh tuh. Jaraknya lumayan Pak. Iya, waktu tempuhnya jauh kan. Saya perhatikan Mas Dika ini beberapa kali agak sering datang terlambat dan itu. Nah mungkin apakah ada faktor lain nih yang menjadi penyebab Mas Dika datang sampai ke kantor itu terlambat? Itu apakah hanya faktor lalu lintas dan jarak yang jauh itu yang menghambat Mas Dika untuk datang lebih cepat di kantor? Sebenarnya kalau permasalahan yang cukup berat ada Pak, mungkin Ya. karena sudah terpolanya, mohon maaf, kemarin kan rumah dengan kantor tanah cukup dekat Pak, jadi mungkin pola yang persiapan ke kantornya itu masih seperti itu, menganggap bahwa kantor tuh jaraknya masih dekat, padahal sekarang kan saya dengan posisi kantor yang sekarang kilometernya sudah nambah, waktu tempuhnya sudah nambah, otomatis harusnya saya sudah mempolakan pola yang baru pada diri saya untuk berangkatnya jangan jam segitu loh, siap-siapnya nggak bisa jam segitu baru siap-siap gitu. Tapi mungkin itu Pak yang masih belum terpola yang baru, jadi ya akibatnya begitu Pak, betulnya kesiangan. Iya. Ya jadi faktor itulah ya. Kalau faktor lain nggak ada ya. Kalau alhamdulillah faktor dari keluarga atau pribadi nggak ada ya. Nggak ada problem ya. Alhamdulillah ya kalau memang seperti itu. Pola dari saya ini saja masih belum bisa bikin pola baru. Harus merubah sedikit lah ya. Mungkin dari tadinya dari rumah jalan jam 7 mungkin harus agak lebih pagi lagi kan itu ya. Jadi memang itu Mas situasi sekarang Mas Dika di tempat yang baru kan itu jarak kantor jauh ya. Saya harapkan sih Mas Dika bisa lebih pagi lagi bersiap-siap dan berangkat kantor sehingga sampai di kantor itu bisa lebih tepat sesuai dengan ketentuan jam kantor kan itu ya, maksimal jam 8 lah sudah ada di kantor kan itu. Nanti kita memulai aktivitas untuk melaksanakan kegiatan rutin di kantor kita kan itu. Seperti biasa kan Pak Dir menyelenggarakan anek mingguan kan awal minggu di hari Senin kan itu dilaksanakan jam 8 kan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas 1 minggu yang lalu dan untuk rencana kerja kegiatan di seminggu ke depan kan gitu ya. Saya harapkan Mas Dika bisa hadir di kegiatan MONEK itu kan sehingga bisa ikut mengikuti perkembangan kegiatan yang sudah dilakukan dan kegiatan yang akan kita kerjakan bersama-sama di seminggu ke depan. Dan yang lebih penting lagi Mas di sini kan penanganan konflik ini kan kita tahu konflik ini memiliki dimensi yang luas, dampak yang sangat luas, melibatkan orang banyak kan itu. Jadi ini harus dikerjakan dengan kerjasama tim, tidak bisa dikerjakan dengan individu. Jadi kalau seandainya nanti ada salah satu anggota tim itu kurang aktif, kurang disiplin, kurang memberikan manfaat atau kurang kerjasama, koordinasinya, kolaborasinya kurang, itu akan berpengaruh pada tim Mas kan itu. Jadi nanti pada akhirnya kinerja kita juga terdampak itu kan itu. Jadi kan memang konflik ini nanti kita harus melakukan pengkajian bersama-sama kan itu, mulai dari tipologi kasusnya seperti apa, pada pihaknya siapa, apakah masyarakat dengan masyarakat dengan instansi pemerintah, masyarakat dengan Pemda, masyarakat dengan badan usaha milik negara, dengan badan usaha milik daerah dan lain sebagainya. Ini nanti perlu kita kaji, kemudian kita juga perlu mengkaji peraturan-peraturan undang-undangan yang ada di dalamnya. Jadi saya sangat berharap sekali Mas Dika yang tadinya tugas di
Kota Tangerang itu melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah. Disinilah tantangan buat Mas Dika untuk kebaikan Mas Dika sendiri dan kita semua tim. Mas Dika harus banyak-banyak belajar membaca, dan itu membaca peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bukan hanya terbatas pada pendaftaran tanah Mas ya. Kalau melaksanakan pendaftaran tanah itu spesialis Mas. Kita di Dirjen 7 sekarang generalis kita. Kita harus paham bagaimana ketentuan tentang pengukuran bidang, pengukuran keliling, pengukuran kadastral, dan itu terus ada peraturan tentang pendaftaran tanah, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pemberian hak, pengakuan hak, terus kemudian terkait dengan tata ruang, dan itu terus dengan pertimbangan teknis, terus terkait dengan pengadaan tanah, dengan redistribusi, reforma agraria, semuanya, bahkan terkait dengan perilaku pegawai di hukum disiplin pegawai juga Mas Dika harus sedikit-sedikit belajar lah sebenarnya manfaatkan waktu luang itu, karena pada saat nanti muncul kasus-kasus itu semua dan itu menjadi pengaduan di kita harus bisa menangani itu semua. Dan itu bagaimana kasus pengadaan tanah, undang-undang pengadaan tanah, PP-nya, permennya Mas Dika harus pelajari, dan itu. Jadi yang terkait dengan tata ruang juga gitu, kita harus banyak menambah wawasan dan pengetahuan. Ya, kumpulkanlah, carilah di Google, kan itu. Nanti kalau ada pembagian hukum peraturan undang-undangan seperti ini nih dari biro hukum, ya minta aja nanti dibaca-baca, kan itu. Bila perlu dibuat, ya seperti apalah teknis Mas Dika untuk bisa memahami peraturan itu, kan itu. Apakah dengan diresume, membuat jurnalnya atau apa, kan itu. Mas Dika fungsional kan ya? Iya. Nah itu penting tuh kalau Mas Dika bisa membuat jurnal itu kan, jurnal, jadi nanti kan bisa nambah angka kredit Mas Dika, kan itu kan lumayan tuh. Jadi sambil belajar bisa menghasilkan, kan itu. Jadi sekali bergerak, kan itu menghasilkan dua, kan itu. Kita paham, kita menjadi lebih pintar, dan kemudian dapat angka kredit, kan itu. Tapi yang terpenting lagi, harapan saya Mas Dika bisa lebih meningkatkan kedisiplinan, terus kedua menambah pengetahuan wawasan di peraturan perundang-undangan. Nanti kita juga belajar masalah karakteristik konflik nih, macam-macam daerah berbeda-beda Mas. Di Aceh bagaimana kultur, budaya, sosiologisnya, antropologisnya, kan itu harus kita pelajari, kita kaji tuh. Seperti ini, oh budaya masyarakat dia. Jadi nanti di Sumatera Barat seperti apa, di Lampung seperti apa, di Jakarta, di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Papua, semuanya itu berbeda-beda. Jadi harus ada keinginan dan semangat yang kuat dari Mas Dika untuk lebih mendisiplinkan diri lah, kan itu ya, untuk disiplin kerja, disiplin waktu, disiplin untuk menambah ilmu pengetahuan, itu penting sekali. Dan pada dasarnya Mas, kalau Mas Dika mau belajar membaca, dan itu yang mau belajar suatu peraturan perundang-undangan, mengkaji suatu kasus, itu sebenarnya keuntungannya untuk Mas Dika sendiri juga, kan itu. Mas Dika menjadi lebih paham, kan itu, menjadi lebih pintar. Jadi nanti harapan saya sih bukan hanya kita sukses nih Mas, sukses dalam kita melaksanakan penanganan penyelesaian konflik ya, tapi kita juga, saya berharap Mas Dika juga sukses dalam karir, itu harapan saya, kan itu. Jadi bagaimana lah kita bisa menempatkan diri kita untuk selalu berbuat baik di setiap hari, setiap kesempatan kita manfaatkan waktu dan kesempatan itu. Ya mungkin agak berat untuk memulai perubahan itu Mas ya, tapi sebenarnya kalau sudah perubahan itu dimulai dan dilaksanakan, nanti akan terbiasa dan akan mudah, kan itu. Ya, seperti orang, mohon maaf kalau yang tidak pernah sholat kemudian diajak sholat mungkin akan berat, kan itu. Tapi kalau sudah terbiasa akan lebih mudah, kan itu. Atau yang membiasakan sholat berjamaah, itu kan nanti akan terbiasa. Mungkin ya nanti Mas Dika kalau ada hal-hal mengalami kesulitan, dan itu ya jangan segan-segan lah, jangan sungkan-sungkan, bertanyalah kepada semua orang. Nggak perlu harus dengan pimpinan,
dengan teman yang sejawat, bahkan dengan orang yang mungkin mohon maaf nih di bawah Mas Jika juga nggak usah segan-segan, nggak perlu malu kita bertanya Mas, nggak perlu merasa rendah dan hina kita dianggap orang bodoh, tapi ada keinginan kita pintar daripada kita dianggap orang pintar tapi ternyata kita nggak paham apa-apa kan. Itu aja mungkin dari saya Mas Jika ya. Terima kasih Pak. Ya. Masih mungkin evaluasi awal ya. Saya di tempat baru. Siap. Jadi awal saya belum mungkin polanya saya belum tepat menjalani di tempat baru ya. Semoga saya segera bisa menyesuaikan. Amin. Itu harapan kita semua lah ya, harapan saya Mas Jika dan tentu harapan keluarga Mas Jika juga kan gitu. Kan nggak mungkin keluarga menginginkan Mas Jika. Iya. Dan mungkin itu aja Mas Jika. Terima kasih. Ya, salam untuk istri dan keluarga di rumah kan itu. Iya. Oke. Iya. Mas Jika ya.